Pak, beberapa tahun lalu itu terjadi banjir ya Pak, banjir di perumahan Flamboyan kalau saya tidak salah. Terus kemudian apakah Bapak bisa menceritakan apa sih penyebab dari banjir tersebut dan apa solusi yang dapat Bapak berikan? Mungkin berapa besar kerugian yang dialami oleh warga desa ataupun desa Pak? Eh, Memang di Tanjung Selamat ini ada satu perumahan itu yang letaknya seperti di tengah pulau. Ya sebenarnya dulu areal pertanahan tersebut itu lokasinya tinggi, tapi dengan adanya pembangunan di Kota Medan, khususnya penimbunan dermaga di pelabuhan-pelabuhan, sehingga itu ada pengorekan yang mengakibatkan tanah itu posisinya di bawah dari permukaan Sungai Belawan. Jadi oleh pengembang itu akan dibuat semua perumahan yang mengambil contoh di negeri Belanda, itu memang cukup indah, dengan catatan ya pengembangan tadi membuat benteng ya di sekitar perumahan tersebut. Tapi karena namanya benteng itu dari tanah, mungkin makin lama makin rapuh, apalagi di setiap tahun mungkin ada hujan, masa penghujan yang memang mengakibatkan air itu menjadi tinggi, sehingga hampir rutin setiap tahun itu terjadi banjir ya. Tapi di tahun 2021 ya itu memang terjadi bencana besar, tanggulnya jebol sehingga perumahan itu terendam, dan ini sampai mengakibatkan 6 orang korban jiwa yang meninggal dunia terbawa arus tersebut. Tentunya ini pemerintah tidak tinggal diam ya, kita berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten, kemudian diteruskan ke provinsi dan ke pusat. Ini memang luar biasa saat itu semua pimpinan ya dalam di Sumatera Utara ini, gubernur, pangdam, Kapolda turun tangan langsung, dan kita sampai membawa masyarakat yang terkena korban ini ke kita buat pengungsian ya. Kebetulan aula kita cukup besar, kemudian kita ada komplek asrama yang ada ruang kosong, dan di belakang kantor kita ada SD. Disitulah pengungsi-pengungsi itu kita tempatkan. Cuma ada satu hal yang memang kita ya sebagai kemanusiaan tentunya itu kita lakukan, kita bantu, tapi dari penduduk yang tinggal di perumahan tersebut tuh hanya 10% yang penduduk kita. Selebihnya itu memang orang luar yang statusnya itu belum ada surat pindah, tidak ada, hanya menempati. Jadi kalau kerugian itu memang cukup luar biasa, itu sampai ditangani langsung oleh kementerian ya untuk membuat tanggul yang bagus. Tapi itu nampaknya tidak bisa berjalan lama, dan itulah kerugian banyak rumah yang hancur, kendaraan yang rusak karena memang terserat air atau banjir tersebut.